salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Intan Kusuma Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah statistik. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky selaku moderator kelompok 3 pada presentasi hari ini. Hari ini mari kita simak pemaparan dari kelompok kami mengenai sebuah studi kasus yang menarik dengan judul Analisis Data Penggunaan Media Sosial di kalangan mahasiswa A Universitas Bina Sarana Informatika Cikarang. Di sini saya tentunya tidak sendiri, saya ditemani rekan-rekan saya, Irma Syahrani, Faradila Saumi, Farisa Indriani Putri, Renata Aurelia, Sarawati Manalu, dan Nasalia Julita. Presentasi kali ini akan membahas latar belakang dari penggunaan media sosial, dampaknya bagi kehidupan akademik, serta analisis data dari studi kasus yang dilakukan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk bagian yang pertama yang akan dibacakan oleh Irma Syahrani. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari studi kasus tersebut. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa di era digital saat ini. Platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan YouTube bukan hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi, berbagi informasi, bahkan belajar. Akses internet yang semakin luas dan penggunaan smartphone yang hampir merata di kalangan mahasiswa menjadikan media sosial sebagai kebutuhan harian. Namun, penggunaan media sosial yang tidak dapat terkontrol menimbulkan berbagai dampak negatif seperti menurunnya produktivitas belajar, gangguan konsentrasi, hingga potensi gangguan kesehatan mental seperti stres dan kecemasan. Banyak mahasiswa yang menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial setiap harinya tanpa menyadari konsekuensinya terhadap aspek akademik. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Faradila Saumi. Kepadanya kami persilakan. Penelitian. Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah untuk memahami bagaimana tingkat penggunaan media sosial yang tinggi di kalangan mahasiswa dapat mempengaruhi aspek akademik dan sosial mereka, serta untuk mengevaluasi efektivitas strategi intervensi sederhana dalam memperbaiki dampak negatif tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran berbasis data mengenai kebiasaan digital mahasiswa, sehingga dapat menjadi dasar dalam menyusun edukasi literasi digital dan pengelolaan waktu yang lebih baik guna mendukung produktivitas dan keseimbangan hidup mahasiswa. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Farisa Indriani Putri. Studi kasus. Seorang mahasiswa mencatat perubahan kebiasaannya selama 2 semester. Ada 3 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama, ada durasi media sosial per hari. Sebelum intervensi, mahasiswa tersebut menggunakan media sosial 5,5 jam per hari. Setelah intervensi, menurun menjadi 2 jam per hari. Yang kedua, ada durasi belajar. Sebelum intervensi 1 jam per hari, dan setelah intervensi menjadi 3 jam per hari. Yang ketiga, ada IPK semester. Sebelum intervensi 2,9 dan setelah intervensi 3,4. Selanjutnya ada pertanyaan. Yang pertama ada sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Yang kedua ada dari tabel di atas aspek mana yang mengalami penurunan dan aspek mana yang meningkatkan. Yang ketiga ada hitung rata-rata perubahan dari ketiga aspek setelah intervensi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Renata Aurelia. Waktu dan tempat kami persilakan. Jadi di saat ini kita bisa melihat perbandingan sebelum dan sesudah dilakukan pembatasan penggunaan media sosial dan juga manajemen waktu. Sebelumnya saya akan menjelaskan di Indonesia ada beberapa warna merah dan hijau, yang dimana warna merah artinya sebelum menunjukkan kondisi saat mahasiswa menggunakan media sosial secara berlebihan. Sedangkan warna hijau artinya kondisi di mana sudah dilakukan pembatasan penggunaan media sosial dan peningkatan manajemen waktu. Yang pertama ada penggunaan media sosial. Durasi media sosial menurun signifikan dari 5,5 jam per hari menjadi 2 jam per hari. Yang kedua ada waktu belajar. Waktu belajar meningkat dari 1 jam per hari menjadi 3 jam per hari. Yang ketiga ada IPK semester. IPK semester meningkat dari 2,9 menjadi 3,4. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Perawati. Waktu dan tempat kita persilakan. Baik, saya akan menjelaskan jawaban dari studi kasus
jawaban yang kedua, ini ada aspek media sosialnya atau jam. Sebelumnya di angka 5,5 jam per hari, terus sesudahnya 2 jam per hari, selisihnya minus 3,5 jam per hari. Keterangannya penurunan, jadi penurunannya durasi media sosial terjadi karena intervensi yang membatasi penggunaannya, sehingga mahasiswa yang punya lebih banyak waktu untuk belajar. Di belajarnya atau jam, sebelumnya 1 jam per hari, sesudahnya 3 jam per hari, terus selisihnya plus 2. Terus keterangannya itu, hal ini menunjukkan bahwa manajemen waktu yang baik dapat meningkatkan fokus dan hasil belajar. Lalu ada IP semester, sebelumnya di 2,9, sesudahnya di 3,4, terus selisihnya plus 0,5. Jadi terjadinya keterangannya peningkatan waktu belajar ini berdampak positif pada prestasi akademik yang ditunjukkan dengan naiknya IP semester. Lalu saya akan jawab, ada perhitungannya. Hasil perhitungannya penurunan media sosial di 5,5 kurang 2, jadi 3,5 jam terjadinya penurunan. Lalu ada peningkatan belajarnya di 3 dikurang 1, hasilnya 2 jam terjadinya peningkatan. Lalu 3,4 dikurang 2,9, hasilnya 0,5 terjadinya peningkatan IP. Lalu ada total kenaikan dan penurunannya. Jadi total penurunannya 3,5 jam per hari. Lalu peningkatannya ada 2 belajar ditambah 0,5 IP-nya, jadi hasilnya totalnya 2,5 jam per hari. Selanjutnya, slide berikutnya dijelaskan oleh rekan saya, Marcelia Juwita. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di slide kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis jawaban ketiga. Di sini ada 3 aspek, yaitu media sosial, belajar, dan IP semester. Kita akan membandingkan ketiga aspek ini dengan yang sebelumnya serta yang sesudahnya. Bisa dilihat bahwa media sosial sebelumnya adalah 5,5 dan sesudahnya adalah 2. Selisihnya sebesar 3,5. Lalu yang kedua yaitu aspek belajar. Sebelumnya 1 dan sesudahnya adalah 3. Berarti selisihnya sebesar 2. Yang ketiga ada IP semester yang sebelumnya 2,9 dan sesudahnya 3,4. Berarti selisihnya sebesar 0,5. Di sini kita akan menjumlahkan perubahan selisih dari ketiga aspek tersebut, yaitu 3,5 ditambah dengan 2 ditambah lagi dengan 0,5, yang hasilnya adalah 6,0. Dan jumlah data yaitu adalah 3. Aspek media sosial, belajar, dan IP semester. Rumus dari rata-rata adalah jumlah keseluruhan nilai biaya dibagi dengan banyaknya data, yaitu 6,0 dari jumlah keseluruhan nilai biaya dibagi dengan 3 aspek sama dengan 2,0. Jadi rata-rata perubahan dari ketiga aspek adalah 2,0. Bisa disimpulkan bahwa perubahan yang cukup signifikan dapat mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Putri Rizky. Kepadanya dipersilakan. Yang terakhir ada kesimpulan dari pemaparan materi kami pada hari ini. Berdasarkan data dan grafik yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial secara signifikan berdampak positif terhadap peningkatan durasi belajar dan prestasi akademik mahasiswa. Intervensi seperti penggunaan aplikasi, pengatur waktu, dan teknik belajar terstruktur mampu mengembalikan fokus dan produktivitas mahasiswa. Oleh karena itu, pengelolaan waktu dan kesadaran digital menjadi faktor penting dalam pendukung keberhasilan studi di kalangan mahasiswa. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menjadi refleksi bagi kita semua agar lebih bijak menggunakan media sosial dan mengelola manajemen waktu. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam berjalannya presentasi.
presentasi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.